malam hari ini kita ketemu lagi di Bimbingan Teknis 32 JP, Perencanaan Kinerja Berbasis Rapor Pendidikan, Ruang GTK dan E-Kinerja, serta Tata Kelola Arsip Digital DMS MAI ASN 2026 yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Ibu Dwi Setiawati SSI dari SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang, Jawa Timur. Untuk mengefisienkan waktu dari Bogor, saya lempar kata kalar aja ke Pak Muklis, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kegiatan bimbingan teknis 32 jam pelajaran Bapak Ibu sekalian. Karena di awal tahun biasanya kita menyusun sebuah perencanaan Bunda Dwi ya. Iya, Dan hari ini ada hal yang agak mungkin ada fitur tambahan yaitu bagaimana mendigitalkan data berkas ya, Bibi ya. Yang iya, selama ini betul. mungkin kita ingat bahwa kalau kita naik pangkat biasanya kita hanya menggunakan berkas kertas, pensiun dan sebagainya. Ke depannya katanya itu akan dalam bentuk digital semua. Malam ini kita ditemani oleh pemateri hebat kita Ibu Dwi Setiawati. Beliau adalah pendidik. Saya bacakan dulu biodata beliau. Ibu Distewati ini adalah guru IPA, Bapak Ibu sama dengan saya, guru IPA di Mulai. SMPN 1 Sukodono Lumajang, Kelompok kelompok. Jawa Pensil Timur. dan Pendidikan beliau adalah Universitas Brawijaya FNIPA Biologi dari 2001-2005, kemudian lanjut di 2017-2021 di Universitas Jember S2 Pendidikan IPA. Jadi, kemudian pengalaman beliau, beliau sekarang mengajar di SMP Negeri 1 Sukodono. Pengalaman mengajar, pernah mengajar teknologi informasi dan komunikasi 2007-2014, kemudian guru pendidikan lingkungan hidup, kemudian guru IPA dari 2007 sampai sekarang Bapak Ibu. Karena eh, kalau tidak salah TIK itu sejalan dengan IPA ya Bunda ya. Kemudian prestasi Bapak Ibu, Ibu Dwi Setiawati ini pernah peringkat 2 guru berprestasi tingkat SMP Lumajang di tahun 2019. Kemudian menjadi pemakalah seminar apa ini? Dari Dikdas 2017, kemudian 1.000 penulis IGI Perpusnas 2019. Pelatihan dan pendidikannya luar biasa Bapak Ibu, banyak sekali. Ini nanti kami share di grup. Salah satu yang di 2025 termasuk beliau adalah Gemini Certified Educator, Bintek Pendidikan Inklusi, Super Trainer Puisis, Quiz Goals Trainer, dan macam-macam. Beliau adalah pengajar praktek pendidik guru penggerak di Angkatan 10 tahun 2024. Sertifikasi pendidik beliau adalah 2016, kemudian Gemini Certified Educator, kemudian beliau pernah uji kompetensi pengawas di 2023 Bapak Ibu. Pengalaman salah satunya adalah penggerak literasi, kemudian pernah mendapatkan penghargaan di Wardah Inspired Teacher Bapak Ibu, fasilitator SPM Literasi, dan banyak sekali Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan fokus di kegiatan awalnya adalah di perencanaan kinerja, erat kaitannya dengan ruang GTK bagi guru Kemendikbud. Kemudian yang bagi naungan Depak itu perencanaannya langsung di kinerja Bapak Ibu. Baik, untuk tidak membuang waktu kita akan serahkan nanti ke Ibu Dwi, tapi sesuai dengan aturan yang selama ini kita berlakukan, Bapak Ibu jangan memotong-motong dulu Bapak Ibu pada saat Ibu Dwi membawakan materi. Nanti akan ada sesi tanya jawab di tengah sesi. Kemudian untuk absennya nanti kami bagikan di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk tidak membuang waktu dari Kota Takalar, kami over ke Lumajang, Jawa Timur. Silakan Ibu Dwi Setiawati. Silakan Bun. Baik, terima kasih Pak Muklis atas apa itu fasilitasi waktunya. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sem- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu masih apa sehat dan bersemangat ya merencanakan SKP tahun 2026. Sudah 3 tahun kita itu di ruang GTK ya. Awalnya PMM sekarang menjadi eh, ruang GTK dengan segala perubahannya dan dinamikanya Bapak Ibu. Langsung saja kita apa itu untuk menghemat waktu.
Saya share screen. Saya pilih ada 4. Ini langsung soalnya langsung praktik kinerja Bapak Ibu ya. Materinya banyak hari ini. Karena praktik kinerja itu ada 8. Yang saya singgung hari ini 3 dulu. Besok kelanjutannya plus yang kepala sekolah. Share screen Windows ini ya. Ini sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baru mulai, Bun. Baru mulai. Sudah, Bun. Nah, hari ini kita bahas dulu yang tugas pokok guru Bapak Ibu ya. Karena kebanyakan kan guru. Tadi sudah apa itu disampaikan tentang CV. Yang terakhir ini eh, yang lagi marak di TikTok ya Bapak Ibu ya. Guru pejuang digital Bapak Ibu. Ini tugasnya apa? Ya, saya bersama-sama dengan rekan-rekan dari apa itu Dutek, kemudian Ko-Kapten dan Kapten Belajar ID dan komunitas bergema itu menggemakan penggunaan PID Bapak Ibu ya. Pemanfaatan papan interaktif digital di semua lini Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Lumajang ada 4, jadi kami nanti guru dan KS bekerja sama untuk diseminasi praktek baik terkait PID. Itu tujuannya GPD. Nanti mungkin ada tahap selanjutnya, tapi ya ditunggu Bapak Ibu ya. Untuk sementara ini masih dari Dutek, kemudian eh, kapten dan co-kapten dan juga komunitas bergema. Jadi bukan eksklusif dan tanpa apa itu tiba-tiba di apa itu ditunjuk ya Bapak Ibu, tetapi ini sudah dari 2023 saya menjadi bergema. Kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya, Bapak Ibu kita kalau kita itu belajar tentang tugas pokok guru itu kita berkaitan dengan proses Bapak Ibu ya. Jadi untuk sekarang standar prosesnya itu ini. Baru tahun awal sudah ada permen baru ya nomor 1 menggantikan yang tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tulisannya pembelajaran holistik berpusat pada murid, olah pikir, olah rasa, hati, dan berprinsip berkesadaran bermakna menggembirakan. Ini adalah pembelajaran mendalam kan Bapak Ibu ya. Jadi standar prosesnya untuk sekarang sudah diganti karena di 2025 eh, pendekatan pembelajarannya sudah pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi nanti selama nanti Bapak Ibu berpraktik kinerja tentu saja standar prosesnya harus seperti ini. Standar proses, kemudian standar kelulusan sama standar isinya sudah include di dalam pembelajaran mendalam. Kemudian Bapak Ibu, poinnya Bapak Ibu ya, karena kita itu belajar sebagai guru ini, 3 prinsipnya nanti Bapak Ibu di dalam kita itu merancang pembelajaran. Nah, ini saya ingatkan lagi tentang PM ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini ya paradigma pembelajarannya itu Bapak Ibu pengajarannya menjadi fasilitasi. PBM menjadi proses belajar murid dan istilahnya adalah menjadi bukan peserta didik lagi Bapak Ibu, tetapi murid ya Bapak Ibu. Ini saya ambil di AI, belum saya koreksi, nanti saya ganti ya. Karakteristik murid. Jadi kita sekarang kan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, bukan lagi PPDB. Jadi istilah murid itu sekarang dipakai, jadi peserta didiknya tidak dipakai. Kemudian dari sini Bapak Ibu, eh, kalau kita lihat di dalam ruang kinerja guru ya RGTK di poin 1 itu ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu berarti kita membuat RPPM, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mendalam. Kemudian pembimbingan. Pembimbingannya itu juga terkait dalam pembimbingannya RPPM. Misalnya kalau di dalam RPM-nya itu model pembelajaran berbasis proyek, berarti kita itu membimbing anak-anak untuk melakukan proyek. Kemudian ini perencanaan membuat RPM, kemudian terlaksananya pembelajaran dan pembimbingan tentu saja di kegiatan pembelajarannya. Nah, ini ya Bapak Ibu dibuktikan dengan apa? Misalnya jurnal harian mengajar guru, kemudian bisa ada jurnal refleksi setelah mengajar. Kemudian yang ketiga, terlaksananya penilaian pembelajaran ini sebetulnya satu include paket ya Bapak Ibu. Ketika kita itu merancang pembelajaran,
Kan itu dari CP ya Bapak Ibu. CP di breakdown jadi TP. Kemudian dari TP-TP itu dijadikan ATP. Kalau kita ngambil satu TP, nanti kita membuat tujuan pembelajaran, langsung kita membuat penilaian. Kan pembelajarannya kan desain terbalik ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita membayangkan kalau kita merencanakan itu kita menilainya harus menilai pakai apa. Jadi pembelajaran terbaik, apa itu perencanaan pembelajaran terbalik. Kemudian kalau misalnya diperlukan pengertiannya lebih lanjut, kita bahas besok Bapak Ibu ya ini ya. Karena ini sebetulnya materi workshop lain yang PM. Kemudian Bapak Ibu di sini yang nomor 4 ada beberapa tugas lain, misalnya membimbing dan melatih kegiatan kurikuler. Itu menjadi fasilitator atau koordinator kurikuler yang setara dengan 2JP Bapak Ibu ya. 2JP di TTLE, tugas tambahan linear ekuivalen kalau di dalam sertifikasi. Jadi ketika membimbing menjadi kurikuler itu ada 2JP. Kemudian menjadi guru wali itu untuk guru mapel SMP, SMA, SMK dan ini sifatnya wajib Bapak Ibu karena di dalam apa itu Dapodik untuk sertifikasi agar cair, guru itu harus ada guru walinya. Penugasan guru walinya ini seperti apa? Jadi misalnya kalau di kelas 7 SMP, guru wali itu harus punya bimbingan mulai dari kelas 7, 8, 9. Jadi dia nanti membimbing mulai dari kelas 7 hingga lulus. Nah, kalau di perguruan tinggi istilahnya adalah dosen pembimbing akademik, Bapak Ibu. Jadi tugasnya mirip itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa tugas tambahan. Ini yang saya screenshot itu tugas tambahan saya Bapak Ibu. Jadi wali kelas, kemudian guru piket, perbedaannya. Kalau di wali kelas itu yang menjadi perbedaan antara guru wali, kalau yang di guru wali itu fokus kepada pembimbingan murid secara apa ya, perkembangan akademik, sosial, emosionalnya. Kalau di wali kelas ini ke hubungan orang tua dan juga ke manajemen kelasnya Bapak Ibu agar teratur. Itu perbedaannya. Kemudian ini Bapak Ibu ya fungsinya ya pengelolaan eh, kelas, kemudian administrasi siswa, komunikasi laporan, penanganan masalah bersama guru BK. Nah, ini nanti akan saya berikan seperti biasa Bapak Ibu untuk apa ya aplikasinya nanti ya. Administrasinya, komunikasi dan laporannya dan saya berikan contohnya sebentar lagi. Kemudian yang untuk guru wali, nah ini ya, pendampingan akademik, memantau perkembangan belajar. Jadi kalau misalnya ada pembelajaran yang menurun, eh, itu ada nilai matematika misalnya dari waktu ke waktu kenapa semakin turun, kenapa ada kesulitannya itu di situ perannya pendampingan akademik. Nah, bahasanya nanti ketika menjadi guru wali kita bisa menjadi mentor ataupun coach Bapak Ibu ya di situ ya. Mentor membimbing, coach itu membantu misalnya anak mencapai prestasi jika anaknya itu berprestasi. Kemudian ini ya, mendorong potensi akademik, kemudian pembinaan karakter, nah ini pendampingan sosial emosional, nah ini jembatannya komunikasi antara orang tua dan wali kelas. Harapannya guru wali itu adalah orang yang mengetahui istilahnya kronologisnya atau sejarahnya murid dari waktu ke waktu ya Bapak Ibu ya. Karena dari kelas 7 sampai kelas 9 atau dari kelas 10 hingga kelas 11 yang memantau perkembangannya. Kemudian guru piket ya Bapak Ibu. Guru piket itu tugasnya tadi eh, ketertiban pagi bisa di pintu gerbang ada salam sapa ya Bapak Ibu ya, pengawasan KBM. Misalnya ada guru yang tidak mengajar, apa itu ada cuti, ada yang dinas luar ya, seperti itu pengganti guru kelas gitu. Kemudian ada kedisiplinan siswa, kemudian juga menerima tamu. Ini opsional Bapak Ibu ya. Kalau biasanya guru piket itu antara 1, 2, sama 3 ini biasanya yang jadi apa itu fokus utamanya. Itu yang guru piket. Kemudian sudah Bapak Ibu yang ini terkait tugas pokok. Nah, sekarang kita pindah ke yang ini.
Jadi Bapak Ibu tadi kalau kita itu sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas itu di dalam SKP-nya itu ada pilihan-pilihan praktek kinerja yang bisa kita apa itu ambil. Dimensinya ada tiga Bapak Ibu yang ada di raport. Yang ini masuk di dimensi manajemen kelas. Ada dua, keteraturan kelas sama praktek penerapan disiplin positif. Karena itu termasuk di manajemen kelas. Kalau yang di apa itu yang selanjutnya terkait metode pembelajaran ada instruksi adaptif, kemudian aktivitas interaktif Bapak Ibu ya. Besok itu. Nah, sekarang di sini nanti eh, indikatornya Bapak Ibu kan ini nanti ini kan ya Bapak Ibu yang diambil. Membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar. Nah, perhatian murid, masih murid sekarang ya. Kemudian ada beberapa perilaku yang harus dilakukan dan dihindari. Nah, ini kan biasanya Bapak Ibu mengambil dua atau sampai tiga indikator yang dipilih. Kemudian ini perilakunya komunikasi positif, pengelompokan kelas, kemudian membuat kesepakatan kelas. Nah, ini definisinya. Komunikasi positif itu apa Bapak Ibu ya? Membangun hubungan menyenangkan antara murid dan membuat murid itu merasa dihargai dan bermakna hubungannya. Caranya bagaimana? Itu yang pertama adalah memanggil murid ya Bapak Ibu ya. Nanti ini saya ganti. Murid harus dipanggil namanya Bapak Ibu. Karena kalau murid tidak dipanggil namanya itu mereka biasanya merasa tidak dihargai Bapak Ibu. Jadi kita itu punya, kalau di guru kelas itu punya 28 murid, paling tidak kita hafal nama panggilannya kalau di guru kelas. Tapi kalau di guru apa itu, guru mapel, kalau saya itu 30 JP 6 kelas kalikan 32. Saya biasanya hafal sekitar 20 anak Bapak Ibu, 20 anak yang di per kelas Bapak Ibu ya. Di awal-awal. Nanti seiring waktu biasanya eh, nama-namanya pasti hafal panggilannya sama perilaku-perilakunya Bapak Ibu ya. Jadi panggil nama anak-anak itu dengan panggilan namanya. Hindari kita itu menyebutkan misalnya hei keriting, hei gendut, atau sebutan yang lain ya Bapak Ibu ya. Ini karena bully verbal Bapak Ibu ya termasuk itu. Jadi dan juga tidak menghargai murid. Nah, ini perilakunya. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan harapan positif ya. Kalau Bapak Ibu menjadi guru IPA, sampaikan di awal tahun ajaran baru itu ataupun di awal semester ini misalnya harapan kalian ketika belajar itu apa, nanti kemudian sampaikan juga harapan kita sebagai guru anak-anak ingin menjadi apa. Itu ya. Kemudian mencairkan suasana ya dengan ice breaking ya Bapak Ibu bisa menggunakan apa ya lagu-lagu yang ada di ruang murid Bapak Ibu. Jadi di ruang murid itu ada lagu-lagu terkait 7 KAIH. Ada misalnya bangun pagi, beribadah, kemudian berolahraga itu lagu-lagunya sudah ada. Bisa anak-anak diajak apa ice breaking dengan menggunakan itu bersama dengan PID, papan interaktif digital yang sudah dimiliki. Dan bisa dibagikan menjadi praktek baik ya di ruang GTK. Kemudian pengelompokan kelas yang fleksibel. Nah, ini suasana tatanan tempat duduknya jangan seperti base, tetapi harus berkelompok ya Bapak Ibu ya. Jadi berkelompok. Kemudian sampaikan ada saatnya mereka bisa memilih kelompoknya sendiri, ada saatnya guru yang memberikan apa itu kewenangan mengelompokkan murid. Jadi anak-anak itu mulai dari awal sudah dijelaskan. Untuk saat-saat tertentu mereka bisa memilih kelompoknya, untuk saat-saat tertentu guru yang memilih kelompoknya. Nih Bapak Ibu ya, tujuannya ini tujuannya. Kemudian membagikan perannya. Maksudnya misalnya kalau presentasi itu kalau di kelas 7 anak-anak berikan tugas misalnya yang menulis nanti hasil notulen siapa yang mempresentasikan apa itu. Karena kalau di kelas 7 itu biasanya anak-anak masih belajar.
Itu pun juga bisa terjadi di SD mulai fase C ya, kelas 4, 5, 6 ketika anak mulai presentasi Bapak Ibu ya. Atau kalau di SMA malah lebih mudah lagi karena anak-anak sudah ngerti berkelompok itu apa saja tugasnya. Ketua kelompok, kemudian sekretarisnya ya, seperti itu. Kemudian membuat kesepakatan kelas ini Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas. Nah, ini contoh dokumentasinya Bapak Ibu ya. Membuat kesepakatan kelas ini sebetulnya itu eh, apa ya, ada konsekuensi, kemudian ada kesepakatan. Usahakan aturannya itu jangan ada kata dilarang, ya. Wajib dan dilarang itu sebetulnya kata-kata yang bersifat aturan. Jadi ini tiap kelas pun nanti kesepakatan kelasnya itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kita lihat kondisinya. Contoh misalnya kalau di kelas saya, kalau di awal pelajaran, kadang saya berikan waktu 10 menit untuk sarapan Bapak Ibu. Kadang seperti itu. Kenapa? Supaya mereka itu fokus. Kalau nggak sarapan, nanti mereka sakit perut alasannya, kemudian pusing, seperti itu. Jadi kejadian-kejadiannya itu ada yang anak nggak sarapan, ternyata dia punya sakit mah akut. Akhirnya eh, kalau yang jam pembelajaran pertama saya berikan waktu 10 menit untuk sarapan. Paling enggak misalnya di rumah tidak sempat ya Bapak Ibu. Boleh minum misalnya seperti itu untuk yang kesepakatan. Ini prosesnya pembuatan kesepakatan kelas dibagikan, ditandatangani oleh ketua kelas dan kemudian hasilnya itu dipajang di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tanda tangan. Ini juga ini kelasnya ini waktu itu ini sudah hampir lama ya COVID berlalu tapi ada anaknya yang suka pakai masker ada Bapak Ibu ya. Ada ya seperti itu. Jadi ini kesepakatan murid-muridnya ini memilih sendiri kalau yang ini tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya yang alat untuk membuat kesepakatan kelas itu seperti ini. Nah, ini dari tahun ke tahun saya pakai Bapak Ibu ya. Jadi di awal mesti saya gunakan. Anak-anak menuliskan satu post-it ya, satu atau dua hal yang harus dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan. Jangan kata usahakan tidak boleh ya anak-anak. Jangan bilang dilarang, tidak boleh misalnya. Pakai kata-kata lain, jadi berikan instruksi yang jelas. Nah, ini menghormati guru dan teman, boleh minum, mengikuti pembelajaran, izin, HP diperkenankan jika guru menjaga kebersihan, hemat energi, berpartisipasi aktif. Nah, ini tanda tangannya Bapak Ibu ya. Dokumentasi tahun 2023-2024. Nah, ini yang kemarin, sekarang juga ada ini Bapak Ibu. Nah, ini 2024-2005. Jadi mulai dari sekolah penggerak awal sampai sekarang saya pakai di tiap tahun. Nah, ini ya kesepakatan kelasnya. Kemudian ini yang tahun 2024, yang tahun 2025 ini Bapak Ibu. Nah, ini saya wali kelasnya 9H. Jadi Bapak Ibu untuk membuat keteraturan suasana kelas itu tidak hanya di kelasnya tetapi di grup murid sama grup wali murid. Ini perkenalannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya berikan di awal tahun ke grup WA murid sama grup paguyuban. Kemudian ini juga informasi umum saya berikan ke paguyuban dan ke murid. Nah, ini contohnya. Karena ini sebelum ada istilahnya belum ada apa itu pertemuan dengan wali murid karena masih baru masuk gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada informasi umum. Kemudian untuk melakukan keteraturan kelas juga ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini pajangan-pajangan manajemen kelasnya di kelasnya kelas 9H ini ya. Sudah ada beberapa cuma saya tampilkan 4 saja Bapak Ibu ya. Banyak sebetulnya. Kemudian ini dokumentasi kesepakatan kelas di 9I, 9G ya.
tahun 2025 ya Bapak Ibu kemarin. Ya, jadi setiap tahun saya gunakan. Ini contoh hasil apa itu ya dokumentasi keteraturan kelas yaitu membuat lingkungan yang aman dan nyaman Bapak Ibu. Nah, itu yang terkait praktek pembuatan praktek keteraturan kelas. Nah, ini nanti itu dipakai ketika praktek kinerja itu sampaikan di apa itu di aktivitas pembelajarannya. Misalnya tadi membentuk kelompok apa itu membentuk kelompok yang fleksibel itu di rencana pembelajarannya include di situ. Kemudian selalu mengingatkan peraturan atau kesepakatan kelas itu di situ ada yang harus disampaikan. Nanti saya berikan contoh untuk apa RPM-nya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke sini dulu. Yang selanjutnya terkait yang kedua disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita buat kesepakatan untuk membuat apa itu ya kelas menjadi aman dan nyaman dan teratur ya. Setelah itu kita menerapkan. Caranya menerapkannya seperti apa Bapak Ibu? Di sini kan ada perilaku gurunya ya Bapak Ibu ya. Melakukan refleksi dinamika yang mengacu kesepakatan kelas seperti apa bentuknya sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini memberikan penguatan positif, memfasilitasi untuk perilaku restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini disiplin positif itu pendekatan mendisiplinkan murid tanpa hukuman dan hadiah. Kalau hukuman berarti sanksi ya, kita sebagai penghukum. Kalau apa itu memberikan hadiah itu kita akan menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan antara murid yang selalu diberi hadiah dengan yang tidak dapat. Itu menimbulkan kecemburuan. Jadi juga menimbulkan kompetisi yang nggak sehat atau nanti pertengkaran Bapak Ibu bisa di dalam kelas. Nah, seperti apa? Ini yang pertama melakukan refleksi dinamika kelas ya. Kesepakatan kelas itu kan awalnya sudah dibuat pada saat awal tahun ajaran. Saat kita membuat keteraturan kelas ya Bapak Ibu. Nanti apakah ada misalnya di semester 2 ini apakah ada kesepakatan kelas yang sudah tidak relevan itu bisa diganti. Itu yang maksudnya melakukan refleksi dinamika ini. Apakah perlu dirubah atau ditambahkan atau perlu dihilangkan? Seperti itu ya Bapak Ibu ya di sini. Kemudian mendengarkan kesediaan apa itu mendengarkan pendapat. Bapak Ibu ketika kita itu di dalam kelas ya, posisinya kita sebagai fasilitator, ketika kesepakatan kelas, gestur tubuhnya kita itu bisa mengangguk, kemudian kalau dalam verbalnya iya, usul yang bagus, luar biasa, ide kamu cemerlang, bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu termasuk caranya kita itu untuk memberikan apa respon positif. Kemudian nah ini ya, guru bersikap adaptif kalau misalnya perlu dirubah ya dirubah kesepakatannya, poin-poinnya. Kemudian ini ya, ujian itu nanti di sini, ujian itu sebetulnya masuk di dalam dukungan psikologis Bapak Ibu ya di sana ya nanti ya, di hari kedua. Jadi antara penerapan disiplin positif itu sebetulnya nyambung dengan dukungan psikologis. Jadi langsung diberikan penguatan, ujiannya itu harus spesifik Bapak Ibu. Misalnya kalau berpresentasi itu ada murid yang ketika saat berpresentasi itu tidak mengganggu, ketika baru diberikan kesempatan kepada moderator itu bisa mengangkat tangan atau bertanya sesuai dengan apa ya kesepakatan di presentasi itu sampaikan luar biasa kamu sudah apa itu bisa bersikap atau berperilaku sesuai dengan eh, apa ya kaidah presentasi yang baik, menjadi pendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan dengan santun dan sopan. Langsung diberikan seperti itu penguatannya. Harus spesifik dan saat itu juga Bapak Ibu kalau misalnya memang harus dilakukan saat itu. Ketika murid juga ada yang melanggar juga, ada yang perlu langsung diberikan umpan balik saat itu juga, ataupun
setelah KBM dipanggil. Jadi ada beda-beda. Kemudian memberikan pujian ini ya terhadap murid. Ini saya ganti semua nanti Bapak Ibu ya. Membantu menghapus papan tulis ini terkait piket Bapak Ibu ya contohnya. Kemudian, nah ini spesifik ya dan menjelaskan alasannya. Dika telah menyampaikan pendapat dengan santun dan menghargai teman yang lain itu tadi sudah saya terangkan. Kemudian ini konsekuensi jika ada perilaku yang melanggar. Nah, ini contohnya kemarin itu saya menemukan murid selalu memakai kopiah Bapak Ibu ya. Kan sudah disepakati kalau pelajaran saya tolong topi atau kopiah itu dimasukkan ke dalam tas. Ini Bapak Ibu. Ternyata masih dipakai setelah dibuka kopiahnya ternyata rambutnya ada yang dicat Bapak Ibu. Dikit ya warnanya coklat gitu saya kelihatan. Terus saya tanya, kenapa kok sampai dicat gitu ya Bapak Ibu. Terus alasannya dia enggak memberikan alasan tapi sudah ngomong, saya sudah diingatkan sama wali kelas Bu kemarin. Kalau kemarin harusnya apa yang dilakukan? Kalau tahu. Diskusinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau dari kemarin itu sudah diberikan apa itu ya teguran sama wali kelas, seharusnya apa yang kamu lakukan? Dia jawabnya gini, seharusnya kemarin itu harusnya saya itu Apa? eh, potong rambut yang bagian yang berwarna. Terus mengapa kamu tidak lakukan? Nah, misalnya alasannya apa? Kemudian, jadi apa yang harus kamu lakukan? Sekarang saya sudah memberikan teguran juga. Kapan kamu akan apa itu istilahnya mencukur rambut kamu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita langsung mencukur nanti kita itu terkena HAM kan Bapak Ibu ya. Nah, murid ya. Jadi usahakan kita diskusinya seperti itu. Nanti kita lihat di hari berikutnya. Kalau kita ketemu apakah sudah dilaksanakan. Itu ya. Jadi kalau terjadi restitusi seperti itu. Kemudian seperti ini perbaikan ya, menemukan jawaban yang tadi jawaban saya tadi di diskusinya membantu mendukung murid untuk menemukan jawaban perbaikan perilaku yang melanggar tadi. Rambutnya ada catnya. Nah, ini Bapak Ibu, eh, kelasnya ini saat itu praktek Bapak Ibu ya. Suasana kelasnya ini anak-anak sibuk. Sibuknya kenapa? Ternyata sibuk mengerjakan tugasnya. Jadi semuanya bukan apa ya, bermain Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada perasaan hari ini. Perasaan hari ini itu agar murid itu merasa dihargai, Bapak Ibu ya. Ada perasaan hari ini. Emoji ya, tempel aja bisa pakai manual, bisa pakai background, bisa pakai puisis, apa itu? Kelas poin ya Bapak Ibu ya, puisis kan background. Nah, dan lain sebagainya, Zep quiz, kemudian word wall dan lain sebagainya untuk mengetahui apa itu emosinya anak-anak hari ini. Kemudian setelah itu ada refleksi kesepakatan, mengingatkan kepada anak-anak tentang kesepakatan. Ini saya yang nulis, tapi saya tanya kepada murid, Bapak Ibu ya. Masih ingat nggak kesepakatan kelas kita misalnya? Apa saja? Ini saya tanyakan ke murid, saya tuliskan di poin-poinnya Bapak Ibu. Nah ini, seperti itu ya. Kemudian eh, ini anak-anak saat praktek ya, praktek terkait presentasi isu lingkungan. Nah, ini. Jadi memberikan fasilitasi anak-anak untuk bekerja ini. Jadi ekspresinya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Ini terkait penerapan disiplin positif. Jadi setelah kita membuat apa itu kesepakatan kelas, implementasinya di dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu kita ke ini Bapak Ibu ke umpan balik. Di umpan balik yang pertama itu Bapak Ibu, umpan balik itu sebetulnya apa? Umpan balik itu informasi lisan tertulis yang diberikan dan diterima terhadap seseorang terhadap
tugas ataupun perilaku. Kemudian tujuannya adalah untuk pengembangan atau perbaikannya di masa depan, Bapak Ibu. Jadi umpan balik itu feedback, Bapak Ibu ya. Kemudian manfaat umpan balik. Yang pertama itu adalah melihat zona buta. Jadi kadang kita itu nggak ngerti kalau kita itu belum diberikan apa ya semacam umpan balik terkait misalnya kelebihan dan kelemahan kita. Orang kalau kita melihat diri kita sendiri, kita itu merasa biasa-biasa aja, tetapi orang lain bisa melihat sudut mana yang merupakan kelebihan kita ataupun kekurangan kita. Jadi bisa melihat zona buta. Kemudian yang kedua adalah manfaat umpan balik itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ataupun perilaku yang biasanya positif ya Bapak Ibu. Misalnya tadi saat berpresentasi itu diberikan umpan balik positif, itu akan menjadi perilaku yang terus-menerus dipakai. Kemudian sifat dari umpan balik itu adalah memberdayakan atau meningkatkan dan bukan menjatuhkan ya Bapak Ibu. Kritik itu bukan menjatuhkan. Karena umpan balik yang beberapa itu ada yang kritik Bapak Ibu ya. Umpan balik itu ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian ini ya eh, bahannya ini saya ambil dari pembekalannya PP ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ya kalau kita memberikan umpan balik itu tidak ada janji hadiah, intrik, kemudian intimidasi atau hukuman. Kemudian tidak menghakimi ataupun melecehkan, kemudian eh, kita hadir untuk murid. Nah, ini ciri-cirinya umpan balik yang berguna ya. Yang pertama adalah reflektif ya, mendorong untuk anak itu merefleksikan perilaku atau peristiwa dan menindaklanjutannya. Tadi contohnya ketika murid diberikan apa tadi restitusi ya Bapak Ibu ya. Mengapa kok rambutnya catnya itu berbeda misalnya coklat itu ya. Nah, ini perilakunya itu kenapa kok sampai dia itu mengecat ujung rambutnya berwarna lain. Kemudian sebetulnya apa yang dilakukan itu untuk apa? Kemudian tindak lanjutnya seperti apa tadi? Sudah diberitahu wali kelasnya tetapi belum ditindaklanjuti untuk dipotong. Nah, kemudian yang kedua, berbasis data atau fakta, ini maksudnya umpan baliknya misalnya terkait kemajuan belajar. Ini bisa dipakai ketika kita menjadi guru wali Bapak Ibu. Jadi misalnya guru matematika memberikan nilai ulangan satu, ulangan 2, ulangan 3 ya. Sekarang namanya ulangan. Penilaian harian ya Bapak Ibu ya. Atau asesmen ya istilahnya. Asesmen formatif 1, 2, 3. Dari hasilnya ternyata menunjukkan penurunan. Nah, itu kan datanya sudah ada nilai dari waktu ke waktu. Nanti umpan baliknya seperti apa? Kita tanya misalnya, Ananda kenapa nilai asesmennya mengalami penurunan? Adakah kesulitan dalam belajarnya? Eh, apa yang bisa dibantu atau diperbaiki jika eh, kamu merasa ada kesulitan? Bisa kamu sampaikan kesulitan atau hambatannya itu. Jadi mendorong anak-anak untuk berbicara, Bapak Ibu. Itu pertanyaan coaching Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan umpan balik sambil kita bertanya ulang. Nah, kemudian dari situ eh, karena kita itu fokusnya tadi perbaikan misalnya nilai, jadi orientasinya kepada masa depan. Nah, untuk rencana perbaikan dan peningkatan selanjutnya. Kemudian jenis-jenis umpan balik Bapak Ibu ya. Nah, misalnya murid hari ini diberikan tugas kelompok untuk presentasi atau tugas individu. Jika muridnya langsung mengerjakan itu dan langsung dikumpulkan, misalnya yang pertama Bapak Ibu langsung kita nilai kan. Nah, itu bisa kita apresiasi ini. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini bisa dipakai juga ketika misalnya membuat tugas yang terstruktur yang berjangka waktu, misalnya seminggu ya. Dia ternyata seminggu pas, oh, Ibu ya. Kalau misalnya apresiasi kalau baru 3 hari berjalan sudah mengumpulkan, beda lagi Bapak Ibu. Berikan ini luar biasa kamu bisa menyelesaikan tugas sebelum
waktu berakhir, bisa seperti itu. Ini kan berarti nggak usah hadiah Bapak Ibu, tapi kata-kata itu menyemangati. Kemudian dorongan Bapak Ibu, ini supaya anak-anak menjadi growth mindset. Ananda pasti bisa. Ini dilakukan kalau Ananda itu murid mengalami kesulitan atau belum mampu. Nah, kemudian ada pujian, kemudian ada saran. Ini misalnya kalau mengerjakan tugas namun ada beberapa poin yang masih kurang. Misalnya kita memberikan tugas berikan 4, ternyata masih diberikan 2. Coba lihat lagi bacaan pertanyaannya itu ya, seperti itu. Kemudian evaluasi atau penilaian konsep ya Bapak Ibu. Seperti itu yang ditanyakan terkait adakah apa itu istilahnya yang ditanyakan ketika misalnya itu konsepnya masih belum diketahui. Kemudian empatik Bapak Ibu, yang empatik eh, ini bisa biasanya kalau kita itu memberikan kesepakatan kelas atau di akhir pembelajaran itu misalnya murid ada yang sakit ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada mungkin ada 1 2 guru yang misalnya kekeh nggak mau menambah nilai atau nggak mau menerima tugasnya ya, padahal anak itu sakit. Ya, kan ada beberapa seperti itu. Seperti itu kita empatik. Jadi mestinya ada kebijakan perpanjangan waktu penyerahan tugas. Ya, seperti itu termasuk bentuk-bentuk umpan balik. Kemudian yang selanjutnya itu menantang. Jadi atau coba eksplorasi lagi apa yang kamu temukan di dalam modul ya. Cari penjelasan, eksplorasi lagi, ataukah kamu bisa mencari tambahan lain untuk jawabanmu yang tadi. Ya. Itu menantang Bapak Ibu. Kemudian mengkonfirmasi apakah Ananda sedang sakit. Kalau misalnya kelihatan lesu, kemudian kayak ngantuk, itu sakit ataukah kurang tidur itu boleh ditanyakan. Itu langsung umpan balik. Tujuannya untuk apa? Supaya anaknya kembali menjadi apa ya, tersadar bisa seperti itu, mengkonfirmasi. Komplain. Ini jangan yang ini negatif ya Bapak Ibu ya. Komplain, kritik dan kritisme itu umpan balik negatif tapi tujuannya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk perbaikan. Jangan berisik itu berarti kan kelasnya rame Bapak Ibu ya. Atau eh, kalau komplain bisa disederhanakan bisa kan? Kalian ingat nggak kesepakatan kelas kalau di dalam kelas seperti apa harusnya? Bisa seperti itu. Komplain, komplain yang lebih nada rendah tapi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kritik, kritik itu misalnya Bapak Ibu sedang memberikan tugas ya desain poster atau peta konsep. Itu ternyata misalnya poin-poinnya ukuran hurufnya masih kurang jelas. Itu boleh dikritik. Atau bisa dibandingkan dengan tugas temannya. Iya, ini yang paling sadis Bapak Ibu ya. Bikin tugas seperti anak TK yang baru belajar menulis. Ini terjadi kalau kemarin itu saya di kelas 7 Bapak Ibu ya. Saya kritisnya gini. Anak-anak mohon tulisan kalian itu eh, diperbaiki. Saya bilang gitu. Karena tulisan Ananda itu sangat apa ya, kayak anak yang baru belajar nulis. Ada yang seperti itu. Jadi tulisannya itu sangat kualitas apa tulisannya itu mirip kayak anak SD kelas 1 sampai kelas 3 Bapak Ibu. Jadi saya kritik memang, saya kritis. Supaya apa? Mereka itu belajar menulis misalnya huruf kapital, penggunaan huruf kapital sama huruf biasa itu kelas 7 masih belum bisa. Akhirnya saya kritisi seperti itu. Saya suruh menurut abjad Bapak Ibu sampai gitu ya. Abjad huruf kapital sama huruf biasa. Ini terjadi di kelas saya Bapak Ibu. Kemudian umpan baliknya itu ya, kenapa kok kita harus kalau memberikan umpan balik kadang kita itu harus tepat waktu ya, supaya anak itu bisa berubah langsung. Kadang bisa yang bisa berubah langsung ataupun berubah dari waktu ke waktu. Ada yang bisa langsung, ada yang enggak Bapak Ibu.
Nah, ini kalau di pembelajaran mendalam, teknik umpan baliknya ini Bapak Ibu ya. Ini saya ambil di bahan PM. Tadi kita belajarnya cuma apresiasi, saran, perhatian. Ya ini ya nilai ya, tadi penilaian. Sedangkan tadi jumlahnya lebih banyak ya Bapak Ibu. Mengkonfirmasi, apresiasi, memuji ya Bapak Ibu ya. Itu ya. Jadi kalau di PM ini, apresiasi, saran, perhatian, nilai, dan klarifikasi. Itu saja yang bisa saya tayangkan di hari ini, karena ini sudah 3 ya. Kemudian ke pengelolaan kinerjanya sekarang Bapak Ibu ya. Yang masih belum, nah ini sebetulnya saya kalau misalnya kemarin tanggal 21 ya Bapak Ibu ya, di TikTok kan ramai tanggal 21 ya. Itu tetap nggak saya lanjutkan karena ya ini untuk kegiatan narsum. Nah ini Bapak Ibu ya, kita di poin ini pelaksanaan tugas pokok ini tidak ada bukti dukung, tidak diunggah Bapak Ibu, namun disetorkan atau diperlihatkan di dalam kita itu nanti berpraktek ketika kita itu berhadapan dengan KS ataupun tim penilai kinerja. Nah ini perangkat perangkat ajarnya kan Bapak Ibu ya, atau RPPM-nya kalau sekarang. Nah ini kemudian, nah ini saya, nah ini ada 2 pilihan, kokurikuler itu menjadi fasilitator kokurikuler, yang ekstrakurikuler itu misalnya Bapak Ibu menjadi pembina ekskul. Nah, ekskulnya tergantung di sekolahnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada, nah ini menjadi guru wali untuk guru mapel SMP, SMA, SMK atau sederajat. Jadi semuanya wajib punya murid bimbingan. Di dalam dapodiknya itu dibagi sesuai jumlah apa guru. Misalnya apa itu jumlah muridnya 400, ada 40 guru, berarti ada 10 murid untuk satu guru. Itu yang menyusun nanti tim kurikulumnya. Kemudian opsional juga di sini ada wali kelas, wakil kepala satuan pendidikan itu ekuivalen 12 JP, Kaprodi itu atau kepala program itu 12 JP, kepala perpus 12 JP ya. Kemudian kepala lab itu 12 JP, pembimbing itu GPK ya Bapak Ibu. Guru pembimbing khusus ini saya belum lihat JP-nya berapa ya Bapak Ibu ya, nanti saya cari ya. Ini eh, datanya itu yang punya dinas guru pembimbing khususnya. Kemudian ada ini guru piket. Iya, kan nggak ada yang keluar kalian. Kemudian yang ini ya Bapak Ibu ya, pembina OSIS juga di sini. Nah ini ya. Nah ini instruktur narsum atau fasilitator ini ya. Ini bisa yang kemarin fasilitator PM itu ya Bapak Ibu atau fasilitator coding. Kalau Bapak Ibu punya koordinator pengelolaan kinerja jika ada tim PK Bapak Ibu ya. Koordinator pembelajaran berbasis proyek ini mirip kokurikuler. Kalau misalnya tidak ada, tidak usah dipilih Bapak Ibu ya. Kemudian pengurus kepanitiaan acara di satuan pendidikan. Ini tugas tambahan, tapi linearnya itu di Dapodik berapa? Mungkin 1 ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Itu terkait tugas pokok. Silakan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Tadi yang kita ambil itu, ini sudah dibahas. Disiplin positif sama keteraturan kelas. Kemudian umpan balik ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah dibahas. Kita besok bahas yang ini. Ekspektasi murid, instruksi, sama aktivitas interaktif. Kemudian ini yang selanjutnya saya bahas 1 Bapak Ibu ya. Lingkungan aman yang nyaman bagi murid. Nah, ini ya.
Bentar lagi saya berikan contohnya. Saya sekarang tahun ini mengambil ini Bapak Ibu. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Apa yang bisa saya ambil? Misalnya saya mengalami kesulitan dalam misalnya membuat umpan balik ya Bapak Ibu. Jadi pengembangan diri saya nanti saya berusaha mencari buku terkait umpan balik, kemudian bisa mengikuti seminar terkait itu ataupun pelatihan yang relevan. Nah, itu pengembangan dirinya melalui kegiatan refleksi. Refleksinya mulai apa Bapak Ibu? Mulai dari inquiry kolaboratif. Ntar lagi saya berikan contoh inquiry kolaboratif. Selanjutnya yang ini, nah ini di sini ada daftar ceknya ya Bapak Ibu, silakan dipilih ya. Misalnya memahami kebutuhan peserta didik, Bapak Ibu pinginnya yang mana ini? Saya inginnya di ini. Jadi KS-nya akan menilai ini bukti dukungnya ada enggak? Nah, ini Bapak Ibu ya. Melayani peserta didik sesuai hasil awal. Ya seperti itu. Menuntaskan semua pekerjaan. Tinggal lihat tugas-tugasnya selama jadi guru ataupun jadi misalnya panitia tuntas sampai dengan laporan sampai evaluasi enggak itu ya jadi seperti itu. Sampai ke ini Bapak Ibu ya. Berakhlak kolaboratif. Itu terkait perilaku. Kalau sudah Bapak Ibu kan ini ada kerangkuman ya. Ini bisa ajukan perencanaan. Setelah ajukan perencanaan nanti disetujui oleh KS, baru kita melakukan sepakati Bapak Ibu ya. Kalau sudah disepakati, tidak bisa lagi dirubah Bapak Ibu ya. Itu terkait. Tapi kalau misalnya masih dalam ajukan perencanaan, kalau misalnya ada yang perlu dihilangkan atau ditambah, bisa KS itu memberikan perubahan perencanaan kinerja. Seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu ya, eh, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini saya bahas tentang pengembangan kompetensi, lingkungan belajar yang aman dan nyaman Bapak Ibu ya. Nah, ini lingkungan aman nyaman itu seperti apa? Jadi ada beberapa ekosistem ya Bapak Ibu di dalam lingkungan. Yang paling dasar itu adalah teman, keluarga, sekolah, tetangga, dan kalau di playground itu ada daycare dan maksudnya di tempat penitipan kalau yang PAUD Bapak Ibu ya. Kemudian ada di sini ekosistemnya yang selanjutnya adalah ini terkait kebijakan nasional ya Bapak Ibu. Kalau kebijakan nasionalnya kita itu ini MBG Bapak Ibu ya sekarang ya. Kemudian pembelajaran mendalam, itu juga AIH itu ya. Jadi di situ kemudian kalau yang di luar lagi yang budaya dan juga global Bapak Ibu ya. Ini ada di inklusif Bapak Ibu. Kemudian lingkungan yang aman dan nyaman itu gunanya untuk apa ini ya Bapak Ibu ya? Agar Bapak muridnya itu bisa memahami tujuan, kemudian motivasi belajarnya itu lebih meningkat, kemudian bisa menjalin koneksi dengan teman ataupun lingkungan, kemudian potensinya bisa berkembang optimal, kemudian bisa apa itu berpandangan positif dan juga sehat mental dan mengatasi stres ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kan dikit-dikit stres ya, halu, kemudian curhat di TikTok ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya tantangannya. Nah, prinsipnya untuk lingkungan belajar itu seperti apa ya? Di mana murid itu didukung, dilindungi, dan dilibatkan. Nah, ini tujuannya itu untuk apa? Mendapatkan hak belajar dengan aman dan nyaman. Kemudian juga guru itu bisa bekerja dengan tenang. Kemudian apa kepemilikan individu dan publik itu terlindungi. Maksudnya kalau kelasnya itu bisa tetap
baik Bapak Ibu. Kalau properti individu, kalau dengan lingkungan yang aman dan nyaman, berarti misalnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kehilangan dan lain sebagainya itu tidak sampai terjadi. Kemudian ini ya definisinya sekolah aman dan nyaman ya Bapak Ibu ya. Ada kesehatan mental, prestasi akademik, dan kesejahteraan sosial atau well-being-nya murid. Nah, ini untuk membuat sekolah aman dan nyaman, yang pertama dilakukan itu kebutuhan anaknya itu harus terpenuhi Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis, makan, minum. Ini mengapa? Karena itu saya di kelasnya itu kalau di jam pertama itu memberikan kesempatan makan ini Bapak Ibu ya. Ya ini biar apa? Biar anak-anak tidak ngamuk ya Bapak Ibu. Ngamuknya itu dalam bentuk apa? Kadang anak lapar itu jadi usil untuk mengalihkan rasa laparnya. Atau ngantuk. Ngantuk, nggak bersemangat itu karena lapar bisa. Kadang seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi yang pertama itu dilakukan ini. Harusnya kebutuhannya. Tempat tempat duduknya, bangku-bangkunya, jadi itu ya diperhatikan. Kemudian keamanan, keteraturan kita ada kesepakatan kelas. Kebutuhan sosial itu saat pembelajaran, misalnya dalam berkelompok. Kemudian penghargaan itu ketika kita memberikan apresiasi atau umpan balik. Itu ya Bapak Ibu, itu tujuannya agar murid mendapatkan sekolah dan aman dan nyaman. Kemudian ini eh, contoh-contoh kebutuhan sosialnya, hak-haknya anak ini ya Bapak Ibu ya, bermain, rekreasi, pendidikan, kesehatan ya, status dan kebangsaan, kemudian nama dan identitas. Maka dari itu tadi di keteraturan kelas itu usahakan kita itu jangan lupa ini Bapak Ibu ya, nama, nama murid. Karena itu mindset memanusiakan anak sebagai subjek. Kemudian caranya membuat lingkungan aman dan nyaman, itu contoh misalnya memiliki program-program sekolah yang menunjukkan manajemen budaya yang baik. Misalnya ada sekolah ramah anak, kemudian sekolah aman bencana, itu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Bebas dari perundungan, seperti itu. Jadi untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Kemudian untuk membuat kelas yang baik, jumlah aturan itu jangan lebih dari 10. Usahakan maksimal 10. Kalau bisa 8 aja. Kalau bisa juga disarikan jadi keyakinan kelas 4. Jadi kalau anak aturan di kelas itu terlalu banyak lupa. Kemudian harus konkret dan masuk akal. Artinya tidak menimbulkan sanksi atau hukuman yang tidak masuk akal. Misalnya kalau tidak piket harus membersihkan semua eh, tempat sampah di seluruh sekolah selama sebulan. Itu kan terlalu memberatkan. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menjelaskan alasan logis dari kesepakatan itu. Jangan aturan Bapak Ibu ya. Konsekuensi logis maksudnya misalnya kalau ada pelanggaran itu apa yang harus dilakukan. Misalnya merusakkan kursi berarti harus ganti gitu ya. Atau merusak buku temannya atau buku perpustakaan berarti harus mengganti yang sejenis gitu ya. Kemudian seperti itu pasang aturan di tempat yang jelas ya Bapak Ibu tadi sudah dicontohkan, diulang kembali dalam beberapa waktu. Maksudnya ketika Bapak Ibu mengajar diingatkan lagi, misalnya kelasnya masih kotor gitu ya. Kesepakatan kelas kita apa? Misalnya menjaga kebersihan, diingatkan petugas piketnya. Nah, ini diterapkan secara konsisten. Jadi dari waktu ke waktu kita itu ngomong. Kemudian eh, ruangan kelasnya Bapak Ibu ya. Ruangan kelasnya kan ada standar sarplasnya ya Bapak Ibu. Untuk ruang kelas itu minimal berapa? Kalau misalnya kelasnya masih apa dalam proses perbaikan ataupun kelasnya belum memenuhi ya paling tidak yang bisa anak-anak bisa apa itu ya ber, berjalan tapi aman gitu loh Bapak Ibu ya. Kemudian ventilasi, pencahayaan, pengaturan meja kursi ya ini ya.
hiasan dinding yang tadi Bapak Ibu contohnya ya yang sudah saya tunjukkan, akses keluar. Jadi kalau di sekolah aman itu pintu itu harus bisa keluar ya Bapak Ibu ya. Bukan masuk ke dalam, maksudnya bukaannya itu keluar bukan ke dalam. Dan ada tulisannya misalnya dorong atau tarik ya Bapak Ibu itu seperti itu. Kemudian kalau tadi manajemen kelas baik itu maksudnya keteraturan tadi Bapak Ibu ya. Caranya untuk misalnya ada perilaku disruptif ya atau pelanggaran ini merujuk kembali kepada peraturan. Cek rutinitas dan lingkungan kelas ini ya. Nah ini. Kemudian itu konsekuensi memberikan perilaku alternatif yang diharapkan. Ini contoh-contohnya. Nah, ini sudah saya terapkan dan di kelas 9 Bapak Ibu ya. Kelas saya menjadi lebih teratur Bapak Ibu di kelas yang saya hadapi. Jadi tingkat pelanggarannya lebih kecil dibandingkan beberapa kelas yang kelas 9. Nah, itu saja yang pengembangan kompetensi. Untuk yang pengembangan kompetensi selanjutnya kita bahas besok. Terima kasih Pak Muklis. Kita langsung diskusi ya. Baik, Bun. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dwi bagaimana sebuah perencanaan. Jadi perencanaan itu disusun sesuai dengan aturan yang Bu Dwi ya. Dan Iya, dilaksanakan juga. Tadi sudah dicontohkan, kan kadang-kadang Bu Dwi kita mengambil, misalkan saya mengambil disiplin positif, tapi pada saat pelaksanaan kinerja tidak menggunakan yang alur-alur disiplin positif, tapi hanya menggunakan pembalik. Baik, Bapak Ibu, silakan. Maaf. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Dibdi tentang pengembangan kinerja yang berhubungan dengan apa yang dijelaskan tadi. Silakan bisa di kolom chat, bisa ke present Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana pelaksanaan kinerja yang sesuai dengan baik kita ke Bunda Masipa. Silakan Bunda Masipa. Terima kasih Pak Muklis. Mohon maaf, izin tanpa kamera. Bu, silakan Bu. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Salam ketemu lagi, Bu. Iya, Bu Wesi kayaknya sering. Saya Ya, saya ingat kok tetap Bu. tetap ingat, tetap mengikuti karena memang saya perlu gitu loh. Terima kasih Bu Dwi. Tadi sudah dipaparkan mengenai ini yang di kinerja. Sorry. Ya benar ya Bu ya. Ruang Di GTK ya ruang kinerja. GTK-nya yang saya lihat ini Budi yang masih bikin bingung saya yang di pembimbingan dan pelatihan yang salah satunya saya kan di SMA Niki itu menjadi guru wali. Oke, jadi guru Iya. wali. Jadi itu wajib saya pilih kan. Kemudian di sana juga ada kayak pembimbing ekstra kurikuler. Apa bedanya di poin 4 ini dengan tugas tambahan Bu Dwi? Di kan itu ada ekstra. Jadi saya sendiri memilihnya di pembimbingan ini guru wali dan tugas tambahan adalah wali kelas dan pembina ekstra itu. Yang saya bingungkan kenapa di 4 itu ada pembina ekstra, di tugas tambahan pembina ekstra. Itu pertama pertanyaannya Bu Dwi. Yang kedua, saya tadi sempat tidak fokus Bu Dwi mengenai perilaku kinerja yang saya pilih adalah umpan balik konstruktif. Itu tadi kan ada anunya ya Bu Dwi ya. Iya. Paparannya mungkin nanti saya lihatlah di materi kan ada ya Bu Dwi ya. Iya, bentar lagi saya tambahkan di materi. Siap. Nggih, itu aja dulu Bu Dwi. Nanti ada lagi saya tambahkan. Terima kasih sebelumnya. Iya, Bapak Ibu. Tadi disampaikan apa perbedaannya pembina ekskul sama guru wali ya. Di guru wali itu kita lihat di apa itu mirip kayak dosen pembimbing akademik. Jadi
Bapak Ibu sebagai guru wali itu harus berkoordinasi awal dengan guru BK. Terkait apa Bapak Ibu di guru BK itu punya profil belajar murid kan Bapak Ibu ya. Profil belajar murid juga kadang punya sosiometri terkait preferensi minat dan bakat ya. Kita harus bisa bekerja sama dengan guru BK untuk mengetahui murid yang kita wali, ya Bapak Ibu ya, yang kita wali. Misalnya contoh kita buat ada murid namanya Ika ya Bapak Ibu ya. Ika ini punya potensi eh, apa itu istilahnya punya bakat di bidang sains IPA. Dari SD-nya itu dia sudah juara 1 USN tingkat kabupaten misalnya. Selain itu dia juga punya juara puisi misalnya. Jadi itu adalah kegiatan yang bisa masuk di ekstrakurikuler. Kalau misalnya di ekstrakurikulernya itu ada ekstra puisi dan ekstra apa itu OSN. Kan di sekolah itu macam-macam. Ada eh, di tempat kami ada ekstrakurikuler OSN Bapak Ibu, OSN IPA. Namanya Science Club. Jadi di situ anak-anaknya belajar Olimpiade Sains. Nah, tugasnya guru wali itu memastikan anak yang berpotensi itu bisa tersalurkan potensinya. Itu yang tugasnya guru wali. Paling tidak memberikan motivasi dorongan. Misalnya di kelas 1, IKA itu ada kegiatan apa ya, Olimpiade yang diadakan apa. Di grup wali, Ananda Ika, minat nggak kamu ikut kegiatan ini? Karena kita tugasnya mendorong kan ya Bapak Ibu ya. Ya, ya. Mendorong supaya bakat minat anak itu bisa apa itu meningkat. Ini Bu Ibu punya brosur ya terkait ini dan juga sudah disampaikan ke siswaan. Ada olimpiade yang diadakan di SMPX, MTSNX. Gratis loh. Ikut ya, kamu kan punya potensi ini. Coba kamu bicarakan dengan guru IPA yang bisa membimbing kamu. Itu tugasnya dari guru wali. Kalau kalau tugasnya pembina ekstrakurikuler itu kan ada SK-nya Bapak Ibu. SK-nya dan ekstrakurikulernya itu masuk ke dalam raport. Nah, itu kan ada SK-nya. Kemudian ada jadwal kegiatan ekskulnya sama nilainya, jadwal-jadwalnya ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin kalau ada pelatihnya mungkin ada HR-nya Bapak Ibu. Terus kegiatan misalnya lomba-lombanya itu difasilitasi di ekskulnya. Itu perbedaannya antara pembina ekstrakurikuler dengan tugas pembinaan dan pembimbingan untuk pelatihan guru wali. Itu Bu Masifah. Nggih, Bu, terima kasih. Mungkin ditambahkan lagi, Bu, untuk guru ekstra di pembimbingan dengan guru ekstrakurikuler di tugas tambahan, niki Bu. Kasih. Ya itu kan itu ada pilihan opsional ya Bapak Ibu ya. Nggih. Ya, jadi itu pilihan-pilihan yang bisa dipilih juga hampir berseberangan sebetulnya Bapak Ibu. Kalau misalnya yang saya lihatkan dulu ya Bapak Ibu ya. Kembali sebentar. Saya kembali lagi ke awal ya Bapak Ibu ya. Ya. Di sini ya Bapak Ibu ya. Ini pembimbing dan melatih kokurikuler. Ini ya. Ya, ya. Ya, ini ya. Nah, Nggih, ini nggih. tugasnya Bapak Ibu. Ini yang maksudnya Bapak Ibu sebagai guru mapel ataupun guru kelas juga membimbing dan melatih. Walaupun Bapak Ibu bukan pembina ekstra. Maksudnya kayak dikasih pembina koordinator ekskul ini, tetapi Bapak Ibu kan di dalam itu bekerja, ada tim di bawahnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya dalam OSN, ada koordinator OSN. Guru-guru yang melatih membimbing itu siapa saja? Ini di sini. Hmm. Berarti khusus untuk pembimbingan siswa yang akan ikut OSN atau lomba-lomba Iya, ya, Bu? ekstra yang lain yang berhubungan
sesuai dengan ekstra yang ada di dalam apa sekolahnya Bapak Ibu. Bisa ekstra puisi, ekstra lukis, ekstra tari itu ya Bapak Ibu kan guru ini. Kalau Nggih. yang di sini Untuk di tugas tambahan Ibu. tugas tambahan tadi ya, ini di sini kan ya Bapak Ibu ya. Ya, ya. Nah, Lah di bawahnya OSIS. pembina Hmm. pembina ya ya ini ya, pembina Ya. ekstrakurikuler itu yang di SK-nya. Oh, di Di SK. SK-nya kan Ibu bisa jadi pembina atau jadi anggota ekstrakurikuler kan? Ya, ya, siap. Itu Mm. perbedaannya. Oh, nggih, siap, Bu. Kemudian tambah, Bu, untuk tugas tambahan itu ada batasan jumlah, Bu? Nggak Atau ada, Bu. oh, enggak ada ya. Kalau mau dipol-polkan Tunggu. silakan, tapi Ibu mampu enggak? Nggih. Tapi kan tidak ada konsekuensi untuk ada misalkan lebih dari 3 gitu, apakah ada konsekuensi pengaruh nilai gitu enggak ya Bu ya? Enggak ada Iya, ya? bisa mungkin ke ekspektasi yang KS ya, Bu ya, di atas ekspektasi ya. Ya, benar-benar. Itu Oke. mungkin seperti itu nanti. Karena kepala sekolahnya tahu ini eh, tugas pokoknya kok banyak sekali rentetan sampai 5 ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nggih. Nggih Bu Dwi, makasih jawabannya sudah tertangkap pemahaman saya. Saya kembalikan Pak Muklis. Terima kasih Pak Muklis. Baik, baik, Bun. Baik, kita selanjutnya ke kolom chat Bapak Ibu. Ini ada Bunda Yulia. Maaf izin bertanya, apakah di SD itu ada juga guru wali, Bun? Kalau itu guru wali hanya berlaku di SMP sampai SMK. Kalau Oh ya, guru karena di SD kelas kan ya guru kelas ya. bertugas wali kelas plus guru wali. Karena yang ditangani itu satu kelas ya 28. Kalau guru mapel itu kan tadi saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Saya ada 6 kelas kalikan 32 berarti 100 berapa? 180-an Bapak Ibu murid. Itu sebagai guru kelas. Guru walinya saya menangani 21 murid. Itu. Wali kelasnya saya 30 murid Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu tugas saya. Itu Pak Muklis contohnya. Kalau Baik, di guru Bun. SD, guru kelas ya 28 maksimal. Baik, baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Joko. Apakah setiap guru itu wajib menjadi guru wali, Bun? Wajib, Pak. Di standar proses sekarang seperti itu. Dan di tupoksinya apa standar pendidik dan PTK sekarang itu guru wali menjadi tugas pokok. Jadi wajib kalau jadi tugas pokok. Kalaupun misalnya Bapak Ibu guru walinya tidak ditampilkan, tidak dimasukkan di dalam SKP, tetapi dalam proses pelaksanaannya guru wali tetap harus dijalankan, Bapak Ibu. Misalnya sudah terlanjur sepakati ya Bapak Ibu ya. Kemarin kan karena tanggal 21 terakhir sudah diajukan dan sudah disepakati. Ternyata masih meleset, lupa guru walinya nggak dilaksanakan, nggak diambil. Padahal di Dapodik itu di sertifikasi itu ada guru walinya. Ya tetap dilaksanakan, bukti fisiknya disampaikan ke KS. Itu Pak Muklis. Baik, ini ada pertanyaan dari YouTube, Bun. Bagaimana bentuk pelaporannya guru wali itu, Bun? Laporannya guru wali. Ini ada Bapak Ibu ya, belum saya downloadkan semua. Ada aplikasinya Bapak Ibu. Saya ambilkan dulu ya, saya kirim lewat WA. Saya kirim ke WA dulu ya sebentar. Baik. Bisa jadi masukkan ke dalam link Google Drive materi, Bun. Bentar Bapak Ibu, HP-nya Itu lagi ke Juana. pindah tempat ya. Itu. Ini yang tempat Saya saya ini. saya kirim ke ini Bapak Ibu ya, ke grup bentar. Di materi aja, Bu. Di Ini Ya, materi di link ya materi nanti mungkin, saya Bun, supaya sampaikan nanti satuan. ya. Iya, biar tidak Saya terpisah-pisah nanti. ada administrasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam pelaporannya guru wali kan ada kegiatan nama-nama, pertama nama binaan guru wali Bapak Ibu ya. Itu harus ada kelas-kelasnya juga. Kemudian ada profil belajar murid di Mungkin bisa laporannya Bapak Ibu ya. bisa ditampilkan mungkin, Bun. Bentar Bapak Ibu ya, ini saya downloadkan dulu dari apa Baik, komputer. baik, Bun. Baik, yang lain Bapak Ibu silahkan sambil Budi
membuka aplikasi laporan untuk guru wali. Silakan kalau ada yang mau di kolom chat, Bapak Ibu, bertanya tentang bagaimana selama ini pelaksanaan kinerja, evaluasi ruang GTK selama 3 tahun ini, praktek-praktek kinerja Bapak Ibu, atau adakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi Bapak Ibu selama pembelajaran, bisa kita diskusi di sini Bapak Ibu, saling share, saling bertukar pengalaman, atau ada yang mungkin bercerita Bapak Ibu seputar Bentar, Bapak tentang Ibu ya, perusahaan saya kinerja. tadi tuh nggak sempat lihat grup. Nah, ini ada namanya bentuk kinerja. Mohon maaf tadi saya nggak. Nah, ini ada guru wali ya, Bapak Ibu, saya buka dulu. Yang pertama tadi itu tugasnya adalah koordinasi dengan guru BK kan Bapak Ibu ya. Ini saya dapatkan aplikasinya dari guru BK. Saya di-share. Nah, ini. Ada format laporan guru wali ya Bapak Ibu ya. Bentar ini. Nah, ini. Ada jadwal ini tujuannya. Nah, murid dampingannya ya. Format laporan guru wali, nama murid. Ini. Informasi khusus, catatan singkat terkait perilaku, minat, ini berarti harus koordinasi dengan guru BK. Catatan guru lain, eh, pembelajarannya bisa dibuat kayak apa ya, grafik ya Bapak Ibu, nilai hariannya atau gimana itu bisa. Tujuannya ini meningkatkan motivasi belajar, partisipasi aktif ya ini, menyelesaikan tugas rumah, berinteraksi dengan teman sebaya, mengekspresikan diri dengan cara yang sehat. Ini saya dapat dari guru BK ya, Bapak Ibu. Jadi relevan ini. Rinciannya jam wali kelas itu jam guru wali, terus ya ini konsultasi jam guru wali ya Bapak Ibu, bukan wali kelas ya. Konsultasi terbuka itu silakan berikan waktu, misalnya setengah jam bisa berkelompok ataupun individu ini ada. Pertemuan dengan orang tua itu kalau misalnya ada murid yang apa prestasinya menurun atau nilainya ya Bapak Ibu ya. Ini strategi pendampingan, membangun hubungan itu kita bisa pakai mentoring ataupun coaching ya, seperti itu. Ini ada sheet-sheetnya Bapak Ibu, contoh diskusi dan rencana tidak lanjut, catatan perkembangan murid, ada semua di sini Bapak Ibu. Silakan dibuka ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal ngeprint dan mengisi. Itu terkait tugas guru wali. Ini ada pertanyaan dari Bunda Dasmalinda. Izin bertanya, Bu Dwi, apakah semua tugas tambahan yang kita pilih tadi harus dibuat laporannya, Bun? Iya, kalau yang ASN ya seperti itu tugasnya. Kita kan berbasis bukti ya Bapak Ibu. Kalau kita ada akreditasi, kalau kita tidak pernah melakukan pelaporan, nanti waktu akreditasi pasti bingung. Yang kemarin di e-kinerja itu adalah tidak perlu upload bukti dukung. Kalau pelaporannya ya tetap Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Ketika kita itu ada akreditasi atau misalnya dampingan dengan pengawas, bukti fisiknya sudah tersedia. Itu ya. Jadi laporannya. Makanya tadi Bu Masifa tanya apakah semua tugas tambahan itu digunakan ya. Kalau Bapak Ibu mampunya sampai 4 itu tadi ya Bapak Ibu ya, itu wajibnya 4 ya sudah 4 itu aja. Kalau 2 ya 2. Jangan semuanya diborong Bapak Ibu. Nanti laporannya juga pasti banyak. Itu. Bentuk laporannya guru SD. Kalau guru SD tidak. Guru SD itu sudah include dalam pembimbingan wali kelas Bapak Ibu ya. Jadi laporannya itu langsung seperti itu. Ya kalau misalnya mau diadaptasi untuk guru SD agar apa itu lebih terstruktur bisa mirip kayak guru wali. Boleh. Diperbolehkan. Ini sih menurut saya boleh. Supaya apa? Kita itu punya bukti yang otentik Bapak Ibu. Kalau
sebagai guru SD. Misalnya sudah dilakukan bimbingan ini kapan, anaknya prestasinya menurun, apa buktinya, fotonya ada, kemudian dampingannya apa, itu ada semua. Boleh. Tapi ini juga bikin ruwet. Sekarang guru SD kan harus eh, gu- mata pelajarannya kan sudah kolaborasi kan Bapak Ibu Bahasa Indonesia, IPAS, seni budaya, yang tidak kan hanya PJOK sama agama kan kalau guru SD. Jadi boleh Bu Naimah, tapi apakah mampu ya itu. Kalau misalnya mampu ya enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak usah ya hanya sebatas guru kelas itu aja. Opsional ya tadi Bapak Ibu ya, jangan dipaksakan. Tapi kadang ada yang KS nggak mengerti buat seperti kayak ini, waduh kayak gitu ya. Ya dijelaskan lah Bil, paling enggak. Bil, tak Mbok matikan, Bil. Seperti itu Pak Muklis jawabannya. Eh, Baik, pertanyaan berikutnya Bun tentang hubungannya dengan rapor pendidikan yang masih kadang-kadang merah dan sebagainya Bun dengan perencanaan ini. Mm-mm. Mungkin bisa dijelaskan Bun, ada yang bertanya ini. Rapot pendidikan kita Iya. ambil buka rapot Kan nggak ya biasanya kan Bapak Ibu ya? Iya, teman-teman kadang-kadang pilih tapi tetap merah. Itu gimana iya. masalahnya Bun? Ini ya Bapak Ibu ya. Ya contoh ya Bapak Ibu ya. Saya buka itu dulu aplikasinya. Masuk sebagai satuan pendidikan. Kayak di tempat saya itu justru turun Bun nilainya. Karena muridnya kan berganti ya Bapak Ibu. Yang Iya. melakukan asesmen nasional itu kan murid-muridnya kan ganti terus ya Bapak Ya Ibu ya. kadang-kadang kita sudah pilih di perencanaan kok jadi turun. Itu kenapa Bunnya? Ya, makanya ada pilihan di kepala sekolah itu ada peningkatan siklus, peningkatan kuota pembelajarannya berkelanjutan. Karena itu rapotnya kan ada yang naik turun, makanya siklus Bapak Ibu ya. Ini guyonan Bapak Ibu, tapi iya memang betul itu. Muridnya berbeda, jadi kita perilakunya harus berbeda Bapak Ibu ya. Ini rapot punya saya Bapak Ibu ya. Kok di tempat saya itu yang kuning itu kualitas pembelajaran. Nah, ini ya. Kalau sudah itu kan nanti direkomendasinya di apa itu di dalam rapot pendidikannya kan kelihatan. Pelajari akar masalah. Ini ya Bapak Ibu ya. Pelajari akar masalahnya gimana? Ini ternyata ya metode pembelajaran perlu peningkatan. Ini ya, dukungan psikologis dan manajemen kelas. Berarti nanti usahakan guru-gurunya memilih ini, ini. Tapi kan bisa satu sekolahan sama. Kebetulan yang metode sama manajemen kelas sudah dilakukan kemarin yang keteraturan sama disiplin positif. Nah, sekarang yang belum dilakukan dukungan psikologis. Makanya di tahun ini pakai yang ini Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama itu apanya yang harus diperbaiki. Ternyata ini refleksi dan perbaikan pembelajaran gurunya itu yang masih kurang. Ini walaupun sudah naik. Nah, ini di sini metode pembelajaran kita ambil di sini ya. Detailnya apa ini? Nah, ini praktek yang membimbing dan mendukung peserta didik. Nah, ini dulu dapatnya dari mana Bapak Ibu? Ini dapatnya dari Suling Jar. Nah, ini ya. Survei lingkungan belajar. Didapatnya seperti apa misalnya murid ini. Ketika kamu belajar, apakah kamu pernah diberikan kesempatan untuk berdiskusi misalnya? Nah, ini ya. Kalau misalnya ada selalu, sering, jarang, tidak pernah. Jawabannya kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah misalnya sering, itu biasanya agak tuh, nilai rapotnya itu kuning Bapak Ibu. Jarang dan tidak pernah pasti merah. Itu yang dinamakan istilahnya makanya ada warna rapotnya merah, kuning, sama hijau. Itu. Kemudian contoh lainnya misalnya dukungan psikologis ini. Nah, melihat pemenuhan kebutuhan peserta didik guna merasa kompeten, dihargai, dan sebagai bagian dari kelas. Tadi caranya dihargai untuk muridnya apa Bapak Ibu?
Bentar Bapak Ibu, baterai saya mau habis, saya ambil cas dulu. Nah, bentar Bapak Ibu ya. Merasa dihargai tadi, contohnya misalnya namanya mereka itu diingat. Kemudian ketika berkelompok mereka diberikan kesempatan untuk bisa berpendapat terbuka. Caranya bagaimana? Di instruksi pembelajarannya itu guru ada tulisannya selama pembelajaran guru memberikan kesempatan kepada semua murid untuk menyampaikan pendapat. Itu di RPP-nya itu ditulis dan dijalankan, tuh Bapak Ibu. Kemudian contohnya di detailnya selanjutnya. Nah ini perilaku peserta didik dan pemusatan perhatian terhadap tugas yang relevan. Artinya ketika kita membuat RPPM itu aktivitasnya itu harus bisa mencerminkan misalnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, itu ya. Nah, nilai rata-rata untuk keteraturan, suasana kelas, dan disiplin positif di survei lingkungan belajar. Ini pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu ingat nggak di Sulinjar? Di Sulinjar itu pertanyaannya, apakah ada guru yang biasanya menghukum? Apakah adakah sanksi misalnya? Ini semuanya ada di dalam Sulinjar. Itu yang dimaksud nilai skor manajemennya itu. Diperoleh dari mana Bapak Ibu? Kan di survei lingkungan di Sulincar AN itu kan satu kelas itu 5 murid kan sampelnya. Ya, jadi nanti kan itu dilihat dari itu ratanya dari jawaban skor di Sulincarnya. Ketemunya seperti ini jadinya. Itu yang menyebabkan, lah muridnya kan ganti-ganti tiap tahun Bapak Ibu. Misalnya kalau di tahun ini ya, program sekolah itu kan harus dilaksanakan konsisten Bapak Ibu. Contoh-contoh program sekolah yang harus dilaksanakan konsisten, nomor satu misalnya, sekolah aman bencana itu harus dilaksanakan simulasi tiap tahun. Perundungan itu harus dilaksanakan tiap tahun di MPLS. Kemudian anti narkoba dilaksanakan juga tiap tahun. Sekolah ramah anak, sekolah sehat, misalnya apa yang ada di program sekolah itu dilaksanakan paling tidak di dalam MPLS, sosialisasi kerja, sosialisasi murid, atau misalnya kalau kesehatan ada programnya Puskesmas datang, semuanya program-program itu harus terlaksana. Sehingga begitu murid nanti kelas 8, nah, program-programnya itu pernah dikerjakan di kelas 7 pernah, terus habis itu ditingkatkan di kelas 2-nya lagi. Misalnya narkoba itu disinggung lagi di mana? Di kurikuler boleh. Jadi sehingga berkelanjutan Bapak Ibu. Itu yang nantinya berdampak kepada survei lingkungan belajar. Di kelas 1 saya sudah ada MPLS tentang bullying. Kelas 2-nya saya co-kurikulernya tentang bijak bermedia sosial untuk mencegah bullying, bullying, cyberbullying misalnya seperti itu. Di kelas 3-nya terkait apa? Lintas mapel bisa terkait bullying itu. Seperti itu. Jadi eh, dari tahun ke tahun program-programnya yang sifatnya wajib yang ada di Sulinjar itu harus dilakukan. Sehingga nilai rapot pendidikan yang terkait survei lingkungan belajar itu murid mengalami semua. Artinya tidak ada murid yang ngomong program itu tidak pernah dilakukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Baik, kita ke Bunda Yusmiati. Silakan, Bu. Bu Yusmiati. Makasih Pak Mukhlis. Assalamualaikum Bu Dwi. Saya nih Waalaikumsalam. kebetulan, eh, rapor pendidikan di sekolah kita itu agak menurun tentang di numerasi turun kan. Itu berhubungan dengan matematika ya. Begitu ya Bu ya. Ya, Nah, kita melihat kalau saya pribadi ketidak fair ya, tidak fair dalam menilai. Kebetulan yang diambil itu pas kena anak-anak yang memang betul-betul kadang-kadang yang sekolahnya jarang.
kemampuan dia terbatas. Itu mau tak mau kan otomatis kita kan turun. Nah, kita kan biar anak itu menilai apa ada tidak memaksakan supaya kita pantau atau supaya dia nilai naik atau apa seperti UN dulu. Kita pernah rasakan dulu kan waktu UN. Nah, akibatnya kan sampai seperti jadi kan pengawas susah. Kenapa nilainya turun bla bla segala macam ini. Nah, apa yang harus kami lakukan? Ke guru saya bilang Pak kami panggil bagaimana ini Bu nilai numerasi kita matematika kita anak-anak kita rendah. Iya Bu, dan saya melihat sendiri bagi-bagi aja nggak tahu. Kali-kali aja masih terbatas itu kelas 2 loh. Itu problem kita di lapangan. Kebetulan saya ini kepala SMK. Nah, ini kita melihat sendiri. Jadi kalaulah jadi apa ya? Saya merasa itu tidak fair. Tidak fair di situ. Jadi yang anak-anak yang di random yang dipilih itu kebetulan kalau anak yang pandai alhamdulillah. Jadi nilai sekolah itu pasti otomatis karena ini nilai anak-anak yang terpilih kadang-kadang anak-anak yang sekolah aja enggak ini. Pas lagi tes ini yang tadi ini juga kadang-kadang datang nggak datang. Itu tuh problem yang kita alami. Nah, apa yang harus kami lakukan? Terima kasih Bu Dwi. Udah. Baik Bu Yusmi, Kepala Sekolah SMK ya. Gini Bapak Ibu, pemilihan peserta untuk AN itu memang sengaja ya. Menurut saya itu sengaja dipilih dari kelompok murid dari belajar tingkat rendah. Itu ya Bapak Ibu. Asumsinya kenapa ya? Kalau menurut saya gini, 5 murid di dalam kelas itu sudah mewakili 20% sampel Bapak Ibu. Antara 15 sampai 20% sampel. Itu sudah mencerminkan kondisi pembelajaran di kelas. Lah, kondisi pembelajaran kelas itu tergantung dari gurunya, Bapak Ibu ya. Pembelajaran kita itu bisa bisa membuat anak itu paham atau betul. Itu yang perlu kita otak-atik di situ. Tujuannya itu kenapa ada AN? Memang untuk perbaikan kualitas pembelajaran dari tahun ke tahun ya, Bapak Ibu ya. Maka dari itu diambil murid yang dengan standar rendah, dengan harapan murid dengan standar rendah itu, apakah gurunya bisa ya merubah angka nilai 5 itu menjadi murid menjadi 7. Itu harapannya dari itu. Lah, kalau di eh, numerasi kan sekarang sudah dicanangkan GNN Bapak Ibu ya, Gerakan Numerasi Nasional. Itu kan kalau GLN sudah tahun 2016, berarti sudah hampir 10 tahun. GNN baru kemarin 2025. Di GNN itu ada istilahnya bincang numerasi ya Bapak Ibu ya. Bincang numerasi di kelas, bincang numerasi di rumah. Kalau misalnya ini yang paling mudah memang kita membenahi di tingkat SD. Ya Bapak Ibu ya. Bincang numerasi di rumah itu apa saja? Misalnya tadi di kelasmu siapa saja yang nggak masuk. Itu kan anak-anak ngitung ya Bapak Ibu ya. So, itu kalau di rumah. Tadi kamu di sekolah belajar apa saja boleh. Di sekolah juga tanya, misalnya di rumahmu itu kegiatanmu selepas pulang sekolah apa saja aktivitasnya. Jam-jam itu kan ada Bapak Ibu. Itu numerasi kan Bapak Ibu ya, numerasi terkait waktu. Kemudian bisa ditanyakan, kamu sehari-hari dikasih uang berapa? Uang sakunya berapa? Uang sakunya itu apakah habis? Apakah apa yang uang saku dihabiskan kemana saja? Itu termasuk cara bincang-bincang numerasi. Kalau yang di tingkat SD ya Bapak Ibu ya. Kalau di tingkat SMK Bapak Ibu terkait aktivitas ya sama bisa. Pengelolaan keuangannya murid. Jadi uang saku murid apakah mingguan atau bulanan. Kalau di SMK misalnya akuntansi ya Bapak Ibu ya. Akuntansi itu kan akuntansi diri, manajemen diri. Itu bisa ditanyakan dalam bincang numerasi contohnya. Kemudian mengaitkan yang lain apa ya Bapak Ibu kalau di SMK itu aktivitas pembagian waktu anak sehubungan dengan G7 KAIH. Bisa Bapak Ibu. Jadikan aktivitas numerasi. Misalnya gemar belajarmu itu kamu realisasikan berapa lama di rumah? Aktivitasmu apa saja? Bisa di itu. Apakah waktu itu sudah proporsional dalam 24 jam misalnya? Berapa persen? Itu kan pembagian Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak dipancing-pancing merubah waktu menjadi pembagian. Itu caranya mungkin supaya anak-anak itu terbiasa dengan numerasi.
Saya bukan guru SMK, jadi belum paham kurikulumnya ya, Bapak Ibu ya. Agak Tapi beda, Bu, insya ya. Allah seperti itu. Agak beda. Iya, soalnya kalau kejuruan. Heeh. Makanya kita akan melihat itu kalau SD mungkin agak sedikit bisa kita arahkan seperti ini. Kalau sudah level SMA atau SMK itu memang daya pikir, daya ingat, daya prosesnya itu memang luar biasa agak kami ya, kok kita di SMK tuh mohon maaf, kebetulan saya dari Aceh, dari Sabang. Saya dari Sabang dari Aceh nih. Iya. Ya, jadi kita level keadaan background anak-anak kita juga ya agak menengah ke bawah. Kehidupannya juga seperti itu. Ya kita kan berpacu seperti melihat bagaimana background keadaan anak kita juga kita nggak bisa memaksakan juga, Bu. Nah, itu. Jadi kita kadang-kadang anak pulang sekolah langsung dia kerja, dia bantu ayahnya ke nelayan segala macam ini itu. Ya memang kita realisasikan memang betul ke kehidupan sehari-hari. Kita bilang kayak seperti tadi di tata busana. Baju kamu bagaimana? Gimana kamu hitung seperti ini? Lama dia pikir seperti itu. Jadi memang intinya pembiasaan. Pembiasaan dari Iya. pihak guru untuk bisa konkret tentang yang alam nyata kehidupan sehari-hari yang mereka harus aplikasikan di proses PBM itu mungkin caranya Bu ya. Kalau saya rasa Iya. seperti itu. Daerahnya Bu Yusmi apa ya? Yang spesialnya apa, Bu? Geografisnya apa Kami spesialnya? ini pariwisata. Pariwisata. Sabang ini pariwisata. Pariwisata. Ya. Jadi usahakan numerasinya itu terkait pariwisata. Nah, iya, itulah emang kok yang harus kita itu kan force kata kita itu ke guru-gurunya seperti itu mungkin ya. Tadi saya lihat sendiri Bu, tuh saya lihat coba apa 8 kali 4 lama dia Bu. Ya Allah, Tuhan saya diam aja. 8 kali 4-nya masih masih terbata-bata. Nah, jadi itu tingkat yang real tuh. Nah, makanya kita Permasalahannya sama kayaknya, Bu. Itu gitu ya. permasalahan Gimana menaun. gimana? Tadi saya terkait kualitas literasi ya Bapak Ibu ya. Iya. Menulis huruf kapital sama apa itu huruf biasa itu kelas 7 itu seperti anak kelas 1 2 SD. Tulisannya juga seperti itu. Kemarin saya juga sempat ngancam ke murid Bu gini Bu ya. Ini ke murid ini. Tapi ancamannya berhasil. Bukan ngancam apa ya Bapak Ibu ya. Muridnya itu matanya sudah minus banyak dan tidak mau dipakai kacamatanya. Jadi kalau misalnya melihat itu sampai segini Bu. Ini ya bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dia bisa apa itu mendengarkan apa melihat penjelasan guru di depan. Kalau membacanya aja sudah kayak gini. Dia punya kacamata ada di dalam tasnya. Dia pinter, saya tahu pinter Bu. Cuma tulisannya juga acak adul Bu, tidak karu-karuan. Akhirnya saya gini, saya ancam gini. Ini jelek sebetulnya Bapak Ibu ya. Nilai 100-mu saya ubah jadi 80 kalau kamu tetap nggak pakai kacamata. Alhamdulillah sudah 2 hari ini selalu pakai kacamata Bapak Ibu. Itu sebetulnya nggak bagus ya, ngancam ya Bapak Ibu ya. Tapi demi kebaikannya. Terus saya lihat mode HP-nya Bapak Ibu. HP-mu coba, waktu itu kan harus mencari bahan di HP. Ternyata dia pakai mode gelap Bapak Ibu. Mode gelap itu sangat buruk untuk penglihatan Bapak Ibu ya. Jadi saya tanya berapa anak yang pakai mode gelap, dark mode itu lah Bapak Ibu ya. Ternyata banyak. Anak sekarang itu kan gitu, nggak mau chatnya itu terlihat ya. Kadang misalnya sama orang tua ya Bapak Ibu di sampingnya, tapi chattingnya itu kepingin nggak terlihat kan Bapak Ibu ya. Akhirnya dipasang dark mode itu. Itu contoh ya Bapak Ibu ya terkait literasi. Ya Alhamdulillah ini akhirnya sudah 3 hari Bapak Ibu pakai kacamata. Saya kalau ngajar di kelas sebelahnya, saya cek ke sebelah, ngintip sebentar, dipakai kacamatanya. Sudah seperti itu. Itu jelek ancamannya, tapi eh, berhasil tepat guna. Akhirnya mau pakai kacamata. Pertama memang kadang pembiasaan itu ya, kalau yang ini memang harus muridnya itu memang ya apa ya, sudah dari semester 1 itu saya omongi Bu. Pakai kacamata nggak dipakai terus ya tambah parah jadi suatu saat kita itu memang perlu sedikit seperti itu yang penting kita tidak hukuman fisik ya Bapak Ibu ya seperti itu. Eh,
jelek tadi itu yang saya lakukan, tapi alhamdulillah berhasil itu ancamannya. Kemudian ada lagi yang numerasi Bapak Ibu ya. Numerasi itu akhirnya saya eh, sama Bapak Ibu mengajarkan kayak guru matematika. Jadi akhirnya saya mengintegrasikan matematika di pelajaran saya tentang misalnya bilangan bulat, positif sama negatif. Saya berikan gambarnya Bapak Ibu. Jadi bekerja double ya, jadi guru matematika plus guru IPA. Perkalian, pembagian, itu sama di kelas 7 SMP itu sama. Jadi seperti itu dan kita tidak tahu ya, sekarang itu kan ada TKA kan Bapak Ibu ya. Harapannya mungkin itu sebagai tool alat untuk paling tidak anak-anak untuk bersemangat lagi belajar minimal. Walaupun bukan wajib ya Bapak Ibu, tapi paling tidak ada gregetnya anak-anak jika ingin sekolah di sekolah yang dia impikan. Itu. Seperti itu Bu Yusmi. Kalau yang di SMK dikaitkan saja numerasinya terkait keistimewaannya daerah Sabang. Jadi soal-soalnya kaitkan dengan kehidupan di Sabang. Baik, Itu Bu, Pak Muiz. makasih. Baik, terima kasih Bun. Memang rapor pendidikan ini menjadi apa Bapak Ibu ya, sesuatu hal yang sangat menarik dibahas di tempat kami juga. Kadang-kadang itu menjadi sebuah piramida ya Bapak Ibu. Saya ibaratkan gini Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang menganggap ada sekolah yang rapor pendidikannya tinggi tapi prestasinya minim. Sebaliknya ada yang rapor pendidikannya rendah tapi prestasinya luar biasa. Tapi saya mungkin lihat ibarat prestasi itu seperti atap ya Bapak Ibu ya. Kelihatan atapnya. Kadang-kadang atapnya bagus tetapi pondasinya keropos. Ini yang mungkin yang dicoba dipotret oleh rapor pendidikan ya Bunda ya Divya. Kadang-kadang kita lihat secara secara kasat mata ada 1 sampai 5% prestasinya luar biasa sampai tingkat nasional. Tetapi dari 95% itu pondasinya seperti literasi dan numerasinya agak rendah. Mungkin yang kadang-kadang di tempat kita kadang-kadang merasa tidak adil. Termasuk di tempat kami kadang-kadang kepala sekolah itu ngomel, kok sekolah ini di kepulauan ini rapor pendidikannya tinggi. Tapi mungkin itu yang coba yang dipotret oleh pemerintah ya Bapak Ibu ya. Baik, kita ke kolom chat Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan Bunda Dwi dari mana ya? Ibu Ratna Juwita. Untuk tugas tambahan pada option pertama saya pilih guru wali karena guru wali sekarang wajib. Apakah ini benar Bunda atau bagaimana? Iya, tadi guru wali itu sudah include di apa itu tupoksi ya, tugas pokok ya. Dan itu ada di tugas pokok utama kan Bapak Ibu ya, bukan tugas tambahan kan? Dicoba dibuka lagi ya. Sebentar ya saya buka ya. Saya tutup Bapak Ibu. Bentar. Saya buka lagi ya. Is. Ini kenapa nggak bisa dibuka lagi? Nah, ini Bapak Ibu, ini kan ada tugas pokok ya. Tugas pokok. Ini kan ada yang opsional Bapak Ibu ya. Ini yang 1, 2, 3, 4 itu kan tugas pokok Bapak Ibu. Baru yang nomor 5 itu opsional Bapak Ibu ya. Jadi di sini pilihannya cuma guru wali sama ekskul. Ya ini berarti wajib Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Guru wali menjadi tugas wajib. Kalau yang ini kan yang nomor 5 itu opsional. Nah ini ya. Wakil pembina OSIS ini. Nah, Bapak Ibu ya silakan. Ini kan tugas tambahan ini
yang bisa apa TTLI kan, tugas tambahan ekuivalen. Ya, yang diakui supaya Bapak Ibu dapat 24 JP kan, sertifikasinya lancar ya. Tapi yang di sini itu adalah 24 JP plus guru wali. Itu maksudnya. Muklis itu ya. Baik, Bun, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari berikutnya. Ini tadi Bunda mengatakan bahwa guru wali itu berkoordinasi dengan guru BK. Bagaimana kalau di sekolah tidak ada guru BK, Bun? Bapak Ibu, guru BK memang kan tidak semuanya ada ya. Tapi kalau kita belajar ya, di, di ruang GTK itu ada ya materi terkait guru BK. Ada layanan dasar dan ada layanan responsif. Kalau misalnya ada beberapa guru yang tidak ada jadi guru BK, kan ada jadi guru mapel yang ditugaskan menjadi guru BK. Paling tidak kita harus tanya itu kan ditugasi sebagai guru BK dia di sana. Lah belajarnya materinya apa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu ya. Bentar kan ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Di pelatihan mandiri kita ke sini lagi Bapak Ibu ya. Topiknya itu ya. Ini siklus pelayanan yang berkelanjutan ini punyaannya kepala sekolah Bapak Ibu yang mengambil kinerja ini ya. Di bawah ini. Bentar. Ya, ini. Bimbingan konseling layanan dasar sama bimbingan konseling layanan peminatan dan responsif. Belajar ini Bapak Ibu. Kalau layanan dasar apa saja Bapak Ibu? Ini macam-macam kan. Nah, ini layanan bimbingan konseling. Lah, belajar ini Bapak Ibu ya. Yang gurunya di sekolahnya itu enggak punya guru BK tetapi ditugaskan menjadi guru BK. Layanan dasar itu apa saja? Nah, ini perundungan, ada layanan dasar untuk mencegah ini memetakan dan menganalisis kebutuhan dasar. Ini ada kuesionernya Bapak Ibu ya, kuesioner sama formnya. Nah, itu tugasnya bagi guru yang di sekolahnya nggak ada guru BK dan guru mapelnya dijadikan guru BK. Berarti harus berkoordinasi dengan guru mapel yang ditugasi jadi guru BK. Sementara itu ya, Bu. Baik, baik, Bun. Ini ada pertanyaan dari Ibu Melaniati. Apakah rapor pendidikan tahun 2025 sudah terbit? Sudah terbit ya, Bun ya? Sudah kan tahun kemarin. Iya, sudah Kalau yang terbit. sekarang sebetulnya yang 2025 itu gambarkan yang tahun 2024 Bapak Ibu ya, gitu kan. Jalan mundur Bapak Ibu yang 2026 ini berarti yang 2025 gitu. Yang tulisannya 2025 berarti rapot pendidikan hasilnya tahun 2024. Belum kayaknya Bapak Ibu. Baik, baik, Bun. Baik, adakah yang masih bertanya? Kita masih ada waktu 2 menit, Bapak Ibu. Tidak ada lagi ya, Bapak Ibu. Baik, kita closing statement, Bun, hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, proses pembelajaran kita, standar prosesnya itu mengacu ke Permen 1 tahun 2026. Jadi semuanya karena yang 2022 sudah digantikan tidak berlaku, otomatis kita harus mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam di dalam proses belajar mengajar kita. RPPM-nya itu harus ada kegiatan apa itu berbasis tadi ya IDPA, identifikasi pengalaman belajar, kemudian desain pembelajaran dan asesmen. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti belum terimbas diklat pembelajaran mendalam, silakan mulai belajar mandiri atau mengikuti diklat yang relevan supaya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran dengan murid itu bisa menerapkan prinsip tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian tugas pokoknya guru tadi, ada tugas pokok utama yang melekat, tadi KBM ya,
yang diwujudkan di sertifikasi 24 jam plus guru wali. Kemudian ada tugas tambahan ekuivalensi yang diakui di Dapodik bagi guru-guru yang kurang apa itu jam mengajarnya agar 24 itu di dalam tugas tambahan ekuivalen yang di poin eh, opsional Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dalam melakukan praktik kinerja itu dilihat dari hasil rapot pendidikan tadi sudah dibahas dua dimensi ya Bapak Ibu, yang dimensi manajemen kelas sudah tuntas dan satu di dukungan psikologis. Untuk besok kita akan lanjutkan bagian yang belum dibahas. Itu saja Pak Muklis. Baik, baik, baik Bun. Terima kasih banyak waktunya hari ini. Terima kasih Bunda Dwi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Alhamdulillah kita telah memasuki